suka nih tiap hari kayak begini aja, arisan lagi, arisan terus, tekor dong lama-lama kalau kayak begini terus. Transfer, dikit-dikit, sayang mana nih, kan belum ditransfer, arisan, apa segala macam, aku kan harus gabung sama sosialitas semuanya. Ngapain, Ya, Son? Ngapain? Ya Allah, ngapain? Kenapa? Kaget Ustadz. Aduh, memang kenapa lagi serius banget sih? Ini istri minta transferan terus buat arisan, setiap hari transfer, arisan mulu, arisan A, B, C, D, E, F, G semuanya arisan aja kayak jadi ini berarti Sony nggak sabar ngadapin virus. Enggak, aku ngadepin virus. Aku bilangin virus. Jangan dong. Nyodok, aku ngadepin virus aku sabar. Cuma kalau ngadepin arisan setiap hari aku nggak bisa sabar. Aduh, mana ada yang bisa sabar kalau kayak gitu Ustadz. Yang paling sabar di rumah siapa sih? Ya akulah, suami. Istri lah. Suami lah. Biasanya yang sabar itu istri, ngadapin suami. Ngadepin istri, suami juga harus sabar, Ustadz. Aku sabar. Pokoknya saya yakin semua orang berpendapat yang paling sabar adalah suami. Istri. Udah deh. Sudah. Aku nggak bisa debat. Gimana kalau kita bahas aja ini? Apa bahasannya? Di tema kita hari ini kita bahas tentang si paling sabar di rumah tangga. Siapa ya? Mana tim suami, mana tim istri? Sekarang ya, si paling sabar di rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, Masya Allah ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini lagi gak sabar disabarin lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Kita akan belajar banyak ya pagi hari ini jamaah ya. Ada juga yang mau aku tanyain sama guru-guru, mau aku bahas. Pokoknya jamaah jangan sampai ketinggalan ya. Tapi sebelum kita mulai, ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat ke jamaah. Ini berita-berita viral ya yang ada di negeri kita. Oke, berita viral yang pertama ini ada cerita pilu korban meninggal akibat atap sekolah ambruk. Baik, bagaimana menurut jamaah kira-kira tayangan tadi? Tapi aku mau tanya dulu lagi sama Ustadz Syam. Bagaimana menurut Ustadz Syam mengenai tayangan tadi? Kalau orang baik meninggal, biasanya ulama mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena akhirnya dia bertemu dengan pahala dari amal solehnya. Ini kan nolongin orang, subhanallah. Ngelindungi teman-temannya dari atap yang ambruk, akhirnya dia yang luka berat dan meninggal dunia. Jadi kita berbaik sangka aja bahwa dia adalah orang yang husnul khotimah. Dia adalah orang yang soleh, orang yang baik, maka dia pun akhirnya bertemu dengan Tuhannya, dia pun bertemu dengan pahala daripada amal-amal solehnya. Dan kita juga senantiasa untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk saling membantu, saling melindungi, tapi tentu saja dengan tidak membahayakan nyawa sendiri. Karena inti daripada ajaran Islam adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa atau menjaga nyawa diri. Insyaallah. Terima kasih Ustadz Syam. Ustadz Maulana? Kalau saya coba kita amati tadi luar biasa dalam keadaan belajar, menuntut ilmu. Kemudian kejatuhan, berarti ini tergolong mati syahid. Ada namanya syahid akhirat, tapi bukan syahid dunia. Karena ada syahid dunia dan akhirat. Nah, inilah yang golongan syahid yang luar biasa. Tapi ini digolongkan syahid akhirat, bukan syahid dunia. Makanya tetap diselenggarakan jenazahnya dan sebagainya. Dan ini kenapa dikatakan mati syahid? Karena ada 7 tergolong mati syahid. Mati sakit, mati jatuh, mati kejatuhan. Mati tenggelam, mati terbakar, mati melahirkan, dan mati dalam tugas. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk komentarnya, Ustadz Syam juga. Jamaah sekian ya untuk berita viral ya pada pagi hari ini ya. Sekarang kita akan masuk ke tema kita hari ini. Tadi kita ngebahas mengenai sabar. Aku sama Ustadz Maulana sempat debat dikit. Yang paling sabar menurut Ustadz Maulana istri. Iyalah. Menurut aku suami. Siapa yang mengandung? Siapa yang melahirkan? Siapa yang suka dimarahin sama suami? Siapa yang suka telat? Tapi kan tetap suami. Suami kan harus menafkahi apa segala macam. Ya kan namanya juga rumah tangga. Oke gini aja deh. Iya kan selesai kalau nggak ada solusinya ya. Karena dalam rumah tangga kan ada aja namanya ujian. Kesabaran bukan cuma dari mulut tapi dari tindakan juga. Pokoknya hari ini kita harus selesaikan permasalahan ini. Dan saya rasa semua wanita juga suami pasti. Tema kita apa sih?
Temanya adalah si paling sabar di rumah tangga. Siapa ya kira-kira? Siapa? Ya. Ini. Apa? Pernah nggak sih kalau nih, soalnya kan Apa? dalam rumah tangga pas ada nanya Iya. mau makan apa, terus pada jawab terserah. Dulu dia kayak gitu. Kalau sekarang jawabannya mau makan apa? Kamu nyenye. Gitu kata istri aku. Kamu nyenye. Masa jadi kayak gitu istri aku? Jadi kalau Sony kalau mau menyarankan makan di mana, terus makan apa? Iya dia memang kayak gitu sih ya, terserah apa segala macam. Suami kan ngerasa kayak ini apa nih maksudnya nih, kode apa yang harus dipecahkan dari jawaban terserah itu kan. Ngapain Gitu. sih beli itu? Nah itu dia, makanya aku selalu menganggap kalau suami itu harus paling sabar ya Ustazah Karena ya. wanita itu penuh rahasia. Iya, nah Ada sekarang kode-kode kan? ada. Ustaz Syam nih sebagai pengantin baru. Wah, dia pengantin baru. Ya. Kita langsung pengalaman. Tanya pengalamannya. Pengalamannya Suami sebagai suami. apakah menjadi paling sabar karena harus menafkahi dan memecahkan kode-kode dari istri Ustaz Syam? Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustazah Ramlah, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata sabar, perintah sabar. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan kata-kata sabar. Kenapa? Karena sabar ini modal utama kita sebagai makhluk Allah yang beriman. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabr, dengan kesabaran. Maka nggak mungkinlah seorang yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala lalu dia tidak memiliki sifat sabar dalam dirinya. Apatah lagi dia adalah seorang pemimpin rumah tangga. Jadi kalau kali ini aku diminta membahas dari sisi suaminya. Ya. Jadi si paling sabar kali ini adalah si paling sabar suami deh. Suami Si untuk paling kali sabar ini ya. untuk kali ini. Ntar ada lagi si paling sabar istri, si paling sabar anak dan seterusnya. Si paling lihat dulu. sabar suami, kenapa si paling sabar suami? Kenapa suami mesti punya kesabaran? Karena dialah yang akan menafkahi. Kalau tanpa kesabaran tidak mungkin bisa menafkahi dengan layak. Gue yang kerja, gue yang capek-capek keluar, lu yang beli tas baru. Nah. Mesti sabar tuh. Gue punya hobi juga, saya juga punya harta, saya juga punya keinginan, saya juga punya hobi, saya juga punya sesuatu yang ingin saya beli, tapi saya sabar, saya menahannya. Kenapa? Karena ternyata uang yang dulunya saya nikmati sendiri sekarang harus saya bagi dengan orang asing yang baru saya nikahi. Maka subhanallah, mesti sabar itu. Nggak mungkin dia mampu untuk memberikan secara ridho, secara ikhlas kepada pasangan dan anak-anaknya seorang laki-laki ini kalau tidak ada kesabaran dalam dirinya. Karena semua ibadah mesti butuh kesabaran. Sholat, sedekah, menafkahi. Kemudian yang kedua, nafkah itu bukan hanya menyangkut harta, tapi nafkah itu adalah nafkah pendidikan. Dan seorang pendidik wajib punya sifat sabar. Wajib menjadi si paling sabar. Gak mungkin seorang pendidik bisa menjadi seorang pendidik yang baik kalau tidak ada kesabaran dalam dirinya. Nabi Nuh alaihissalam ratusan tahun berdakwah. Siapa target dakwah utama Nabi Nuh alaihissalam? Istrinya sendiri. Itu pun masih gagal. Subhanallah. Nabi Lut alaihissalam ratusan tahun berdakwah. Siapa target dakwahnya? Istrinya sendiri, anak-anaknya. Itu pun masih gagal. Maka mesti butuh kesabaran di dalam diri seorang suami, karena ternyata nafkah itu bukan hanya nafkah materi, tapi ada nafkah pendidikan. Ternyata setiap hari dididik, masih ngelawan juga istrinya. Gimana kalau nggak sabar tuh? Pasti butuh kesabaran. Maka si paling sabar di segmen pertama adalah suami. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Saya masih penjelasannya. saat ini belum bisa terima. Enggak dong, kan suami paling Kebayang sabar. nggak kalau ada suami yang hobinya selingkuh, Allah. udah Masya dimaafin Allah, istri, Masya Allah. dia ulangi lagi lah. Berarti yang paling sabar ya tetap istri lah.
Waduh, iya juga ya. Tadi aku mau bilang kalau suami yang paling sabar. Cuma kalau kasusnya kayak gini bisa juga dibilang istri sabar ya. Allah. Karena kan suaminya udah selingkuh masih dimaafin gitu ya. Iya. Emang Kira-kira. tanya sama perempuan, harus tanya sama perempuan, Ustazah Romlah. Iya. Apa benar kalau kayak gitu jadinya istri nih yang paling sabar nih karena sudah bisa memaafkan kesalahan suami yang dilakukan berulang kali? Kita bahas sih sekarang. Coba ya, aku penasaran nih. Iya. Tadi aku udah menang ya. Iya. Sekarang kita lihat jawaban Ustazah Romlah nih. Afwan, Ustaz Sam, Ustaz Maulana, Mas Soni. Silakan Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita akan membahas tentang si sabar dalam rumah tangga. Tadi kita sudah bahas dengar dari guru kita Ustaz Sam dari sisi suami. Ya. Sekarang kita akan bahas dari sisi istri, apalagi tadi Mas Soni dan Ustaz Maulana berdebat apalagi istri yang diselingkuhi. Bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, Masya Allah. Nah, inilah mohon maaf pentingnya. Sabar itu bukan hanya dari suami saja. Dari istri pun diperlukan kesabaran di dalam berumah tangga. Karena apa? Karena yang namanya menjalani hidup rumah tangga itu harus ada yang namanya take and give, saling memberi dan menerima. Suami dan istri saling menerima, saling memberi dan sebagainya. Nah, ketika ada masalah, ada kasus istri yang selalu disakiti, istri yang selalu dikhianati, istri yang selalu mohon maaf dicurangi dengan pengkhianatan dari perselingkuhan seorang istri, lalu si istri mohon maaf dari suami, lalu istri memaafkan, Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah yang pertama, istri-istri termasuk insya Allah menjadi istri yang menjadi calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Masya Allah. Kenapa? Karena yang namanya pengkhianatan itu benar-benar bukan hanya menyakiti. Mungkin apalagi pengkhianati disertai dengan mohon maaf kekerasan dalam rumah tangga. Masya Allah. Itu sudah menyakiti fisik, sudah menyakiti juga batinnya. Nah, istri-istri yang benar-benar sabar dalam menghadapi suami yang berselingkuh akan mendapatkan beberapa keutamaan. Keutamaan yang pertama tentu man sobaru ala zaujihi. Barang siapa seorang istri yang sabar terhadap perlakuan istrinya, termasuk perlakuan pengkhianatan dari istrinya, maka apa? Dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya, yaitu Siti Asyah, istri daripada Fir'aun yang begitu diberikan Masya Allah kezaliman oleh suaminya. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, bahkan mohon maaf Asyah dipaksa untuk menyembah yang namanya Fir'aun, tapi apa? Siti Asyah begitu mempertahankan keimanannya. Yang kedua, para istri-istri mohon maaf yang mungkin pernah dikhianati oleh suami yang berselingkuh, mohon maaf. Yang kedua, istri yang dikhianati oleh suaminya lalu dia memaafkan suaminya akan diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Termasuk istri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istri yang diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah istri tersebut termasuk daripada calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ingat wahai suami-suami yang mengkhianati istrinya. Ingat, pengkhianatan suami terhadap istri adalah zolim kepada istrinya, dan doanya orang-orang yang zolim itu tidak ada halangan di mata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati Mas Soni, hati-hati Ustaz Sam. Ketika menzolimi istrinya, mohon maaf, maka doa seorang istri yang terzolimi itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk istri-istri yang dijolimi oleh suaminya, berdoalah yang baik-baik, mintalah kepada Allah agar suami diberikan hidayah, agar bisa menjalankan peranannya sebagai suami yang benar-benar bertanggung jawab dan setia kepada istrinya. Masya Allah. Terima kasih Ustazah Romlah. Iya, sama-sama. Untuk yang satu ini aku setuju deh kalau istri yang paling sabar. Iya dong. Silakan duduk Ustazah. Tapi, sabar. Iya, tapi untuk yang lain tetap suami paling sabar ya. Masih begitu. Iya dong. Istri yang paling sabar Ustaz Soni, Masya Allah. Apalagi istri matekoi, masesai, manasui, masaringi, Masya Allah. Betul nggak? Agam emang ko pau. Agam pau. Kurang ini lu masuk ke iya paling sabar wakun riye. Menina. Kurang mentok de matolo makali ngada. Suami. Ya mana deh. Istri. Makunri paling sabar. Jadi aku yang disalahin, aku mengumumkan pendapat aku. Maka damai maki wae. Kemana kalau kayak gini caranya? Maga nih, alana itu tuh koi. Digagas si bawa. Digagas si bawa. Kita balik lagi setelah satu jam. Digagas.